Kali ini saya mau mengulas atau menjawab terkait pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar. Pertanyaannya lebih kurang seperti ini, Bang, apakah obat yang ampuh atau yang efektif mengobati pisang yang sudah kena penyakit layu? Oke, saya coba ulas atau terangkan sejauh mana yang saya pahami. Jika ada kawan-kawan yang lebih bisa menanganinya, beritahu juga saya. Jadi kita saling berbagi ya di sini. Kita tak maksud menggurui atau saling menyalahkan sesama petani. Oke, kalau pengalaman pribadi saya untuk pisang yang sudah terkena penyakit layu itu kan kawan, itu sudah tidak bisa ditolong lagi, istilahnya tidak bisa diobati lagi, karena virus pisang ini atau bakteri ini atau jamur itu menyerang di lapisan dalam bagian batang pisang itu. Jadi nanti di lapisan batangnya bagian dalam itu membusuk. Nah, jadi sehingga sari makanan nanti yang dari bawah itu sampai di lapisan yang busuk itu menjadi terhenti. Nah, jadi sehingga daun yang di atas atau pucuk pisang yang di atas itu tidak mendapat lagi sari makanan, sehingga itulah yang menyebabkan layu. Kemudian yang pernah saya alami, jenis penyakit layu fusarium pada tanaman pisang itu ada dua macam kan kawan. Istilahnya ada dua jenis. Maksud saya itu bukan virusnya itu yang dua macam. Cara menyerangnya itu ada dua penjuru. Jadi ada penyakit layu itu yang menyerang dari bawah. Bakteri jamur fusarium itu ada yang menyerang dari bawah, dan ada juga yang menyerang dari atas. Maksud saya itu kalau dari bawah itu pisang itu mulai kena jamur itu dari pangkal batang atau dari akar, atau jamur itu mulai adanya dari dalam tanah. Kemudian kalau jamur fusarium yang datangnya dari atas, maksud saya itu dari pucuk pisang, dari batang bagian atas, itu biasanya jamur fusarium itu dibawa oleh serangga atau ulat. Jadi kalau ini saya batasi dulu tulisan saya ini. Kalau penyakit itu datangnya dari atas, mudah-mudahan lah, insya Allah bisa ditangani. Tapi kalau jamur itu datangnya dari bawah, rasanya itu sulit kawan-kawan. Kenapa sulit? Yang namanya di dalam tanah itu kan kita tidak tahu, akarnya banyak kan. Jadi bonggolnya pun kita tidak tahu, entah bonggol mana yang udah kena, entah bonggol mana yang belum kena. Kan dalam satu rumpun tuh kan anak pisang itu kan ada 2, 3. Nah, inilah contohnya. Ini kan indukannya. Nah,
sewaktu misalnya induknya ini kena penyakit layu, kita tidak tahu apakah bonggol anakannya ini udah kena atau belum, atau misalnya yang ini. Jadi yang setahu saya, sehemat saya lah, untuk mengetahui jamur fusarium itu berasal dari bawah atau dari atasnya, caranya dengan memotong batang ini kan kawan. Nah, setelah kita potong nanti kita tahu nanti itu jamur itu datang dari bawah atau jamur itu datang dari atas. Oke, ini berhubung ya, tapi ya alhamdulillah lah, berhubung di kebun pisang saya ini tak ada yang kena penyakit. Dulu adanya di pojok sana yang kena penyakit tapi belum berbuah, jadi saya bongkar aja, kemudian saya tanam yang baru. Nah, jadi saya coba aja lah praktekkan secara sederhana atau istilahnya berandai-andai lah. Jadi oke, nah kita mulai saja. Nah, ini kan ada ini indukannya, ini anakannya, nah, ini anakannya juga. Nah, ada 2 anakan ini, tiga anakan. Jadi walaupun pisang ini sendiri sehat, nah cuman untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar tadi, yang saya ceritakan tadi, oke lah, kita berandai-andai aja lah. Nah, misalnya pisang ini sudah terserang penyakit layu, jadi nanti misalnya kita tengok di atas itu daunnya itu udah mulai terkulai, entah pucuknya, entah daun yang entah pelepah yang sebelah kiri, entah pelepah yang sebelah kanan, intinya misalnya ini udah terkena penyakit layu. Jadi nanti seperti yang saya bilang, untuk mengetahui jamur fusarium itu berasal dari bawah atau berasal dari pucuk, itu dengan hanya memotong batang ini. Jadi ini rasanya kalau saya potong nih rugi juga kan kawan. Ini pisang ini udah mulai berbuah, istilahnya udah hampir, ini nggak lama lagi dia akan montong nih. Tapi saya contohkanlah dengan anakan pisang yang satu ini. Jadi dalam mempraktekannya, kita anggap aja misalnya ini indukan, kita anggap ini pisang ini tidak ada, kita anggap ini indukannya, kita anggap ini anakannya, kita anggap ini pisang ini tidak ada. Jadi untuk memudahkan nanti menjawab pertanyaan kawan-kawan, oke, misalnya ini indukannya. Indukannya ini misalnya nanti udah terkena penyakit layu, entah pucuknya yang di sini yang udah kena, entah yang ini yang udah daunnya menguning. Jadi oke, tanpa berlama-lama saya coba aja korbankan yang satu ini, ya tidak apa-apa. Dan ini berbagi pengalaman kepada kawan-kawan. Oke, sehat ya bang. Mohon maaf kawan, di layar kaca Anda agak berantakan, soalnya saya memegang kamera ini pakai sebelah tangan, yang tangan yang satu lagi untuk menebang. Oke, kita anggap ini batang ini indukan yang sudah terkena penyakit layu. Ini yang anakannya. Kita anggap batang ini enggak ada. Oke. Ini kan setelah kita tebang nih, ini oke lah, kita bilang ini udah terkena penyakit layu. Kemudian nanti kita tengok di bagian tengah batang ini, misalnya kan
Ketika tengok di bagian tengah batang ini, ini bukan apa, ini bukan kena penyakit, ini lantaran tanah yang nempel di parang ini tadi nih. Oke, kita tengok misalnya, jika nampak di sini misalnya, atau di sini menghitam, coba kita pangkas lagi misalnya. Kita anggap di sini nampak hitam-hitam, busuk-busuk. Kita pangkas lagi beberapa senti dari yang kita pangkas ini. Saya coba akan pangkas lagi. Misalnya nanti setelah kita pangkas untuk yang kedua kalinya, ternyata masih nampak juga yang hitam seperti ini. Jadi kita pangkas lagi sekali lagi. Kemudian setelah kita pangkas misalnya untuk yang ketiga atau yang keempat kalinya udah nggak nampak lagi hitam seperti ini. Jadi ini ada harapan ini kawan-kawan, bakal nanti pisang ini mau pulih atau sembuh kembali. Caranya nanti taburilah ini bubuk fungisida. Fungisida itu apa aja mereknya? Tanordok, kan masih banyak merek yang lain, Tuntah, Antrakol. Taburi aja di sini. Minimal tertutup ini. Tidak usah pakai air, kan fungisida itu kan biasanya tuh berbentuk serbuk tuh kan. Taburi aja di sini. Jadi nanti setelah taburi di sini, kemudian besok paginya coba lagi pangkas di bawah ini kawan-kawan. Kenapa besok pagi saya suruh memangkas lagi? Karena kan sewaktu kita memangkas ini kan tadinya kan pisang kena penyakit layu ini. Jadi nanti parang ini kan tidak steril. Jadi nanti setelah kita taburi bubuk fungisida, besok paginya menjelang kita pergi ke kebun pisang, jadi cucilah dulu ini parang ini, dengan sabun deterjennya, Tarinso. Cuci kayak kita kayak kita cuci piring misalnya, agak digosok sedikit. Setelah bersih, barulah pangkas ini di esokan harinya. Jika misalnya di esokan harinya ini setelah kita pangkas sudah tidak ada lagi nampak yang hitam di sini, insya Allah itu pisang kita itu bisa tertolong. Jadi, dan lagian pun itu saya tidak bisa memastikan, karena yang namanya virus pisang itu kan kita tidak tahu. Kenapa saya sangat yakin dengan cara seperti ini? Boleh saya bercerita sedikit kan? Dulu saya ada anakan pisang diberi kawan, dikirim kawan melalui online dari Jawa Barat. Jadi anakan pisang itu di daerah saya itu langka, nggak ada orang yang nanam. Pisang itu tuh namanya pisang tongkat langit. Jadi setelah dikirim kawan saya itu, kemudian saya tanam. Setelah berumur pisang itu 5 atau 6 bulan, udah punya anakan 1 dia. Jadi pisang itu kena penyakit layu. Biasanya saya menangani penyakit layu itu dengan cara membongkar semuanya. Misalnya ini udah kena penyakit layu. Itu saya bongkar itu semuanya kawan-kawan. Saya buang bonggolnya itu ke yang jauh dari lahan. Jadi nanti bekas bongkaran itu saya bakar, baru saya tanam bibit yang baru. Tapi suatu itu yang terpikir oleh saya, jika saya bongkar anakan pisang langka itu, yang menurut saya langka, di daerah saya langka itu,
nanti setelah saya bongkar saya buang jauh, otomatis saya kan harus mengganti lagi dengan bibit yang baru, dengan bibit yang sehat. Sementara bibit itu adanya di Jawa Barat sana, sedangkan saya di Riau. Jadi akhirnya jadi kan pakai biaya lagi kita kan, ongkos kirimnya. Oke lah, nanti bibit pisang itu cuma dikasih sama kawan itu. Nah, dan pun kita nanti harus nunggu pula beberapa hari. Jadi untuk menghemat biaya, daripada saya mengirim ulang lagi, daripada saya meminta kawan saya untuk mengirim ulang lagi, maka saya bikinlah seperti ini. Nah, dengan cara yang barusan saya praktekkan, saya tebang itu, jumpa yang hitam di bawah, di bekas potongan itu saya potong lagi agak ke bawah, masih jumpa juga, saya potong lagi agak ke bawah. Nah, setelah potong yang ketiga kalinya, saya tengok di tengah-tengah lapisan batang pisang itu udah nggak ada lagi yang hitam. Nah, jadi saya taburi fungisida. Nah, jadi alhamdulillah, sampai sekarang pisang itu udah tinggi. Nah, cuman sayangnya pisang itu saya tanam di samping rumah, jadi tidak dapat saya tengokkan sekarang karena saya berada di lahan. Oke kan kawan, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi. Jika nanti jamur itu jika jamur itu nanti berasalnya dari atas, insya Allah bisalah ditangani dengan cara seperti ini. Tapi nanti jika virus itu datangnya dari bawah, untuk menentukan virus ini datangnya dari bawah, kan ini tadi kita potong, nampak hitam di tengah, kita potong lagi, nampak hitam di tengah. Kita potong lagi. Nah, jika nggak ada lagi nampak hitam di tengah itu, busuk di tengah itu, berarti jamurnya itu datang dari atas, dari pucuk pisang. Tapi jika kita potong terus menerus sampai ke bawah, ternyata masih hitam aja sampai ke bawah, berarti virus itu datangnya dari bawah. Jadi kalau untuk dari bawah sendiri kawan-kawan, sampai sekarang saya belum bisa menangani. Caranya saya itu menangani ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya bongkar ini semua, dibuang jauh. Jadi nanti setelah itu saya bakar, baru saya tanam bibit yang baru. Tapi ada juga di sebagian video YouTube itu dibikin, cuman saya tidak tahu entah apa hasilnya setelah itu. Jadi di sebagian tutorial video kawan YouTube itu dipangkasnya sampai ke bawah, kan? Kemudian ditaburinya itu bubuk fungisida itu, entah antrakol, entah apa. Jadi saya yang dibikin tutorial yang dibikin orang seperti itu tuh saya tidak tahu, entah apakah misalnya setelah ini batang yang terkena ini misalnya diobatinya, nanti entah bisalah menyelamatkan ini nanti itu, atau ini saya tidak tahu lah. Jadi kalau saya pribadi belum pernah bikin cara seperti itu. Jadi kira-kira dengan ulasan saya ini bisa dipahami, dan jika ada yang maksudnya, dan jika ada kawan-kawan yang lebih tahu cara mengobati pisang kena penyakit layu ini, berkomentarlah di bawah ini ya. Jadi saling berbagi kita, mana tahu nanti yang saya tidak tahu mungkin kawan-kawan lebih tahu. Oke kawan-kawan, jadi
bagi kawan-kawan yang pemula. Jadi kesimpulannya video saya ini, jadi jenis istilahnya jenis penyakit fusarium itu ada dua. Jadi yang datang dari atas, dari pucuk yang datang, dan kemudian yang kedua yang datang dari bawah. Jadi saya ulang lagi supaya tidak ngambang, karena saya tadi terlalu panjang bercerita. Jadi nanti jika datangnya dari atas, kita potong lah dia tuh. Potong dulu. Jika masih nampak menghitam, potong lagi. Jika masih nampak menghitam, potong lagi. Jika udah nggak nampak lagi yang menghitam di tengah-tengah ini, berarti itu pisang itu jamurnya itu datang dari atas, dari pucuk pisang atau dari batang pisang paling atas. Jadi insya Allah pisangnya seperti itu tuh bisa ditolong. Istilahnya bisa dia sembuh. Tapi nanti jika kita potong terus menerus sampai ke bawah, masih menghitam terus sampai ke bawah, berarti jamur itu datangnya dari bawah. Jadi kalau datangnya dari bawah, yang seperti yang saya alami itu, kalau saya sendiri sudah tidak bisa lagi mengakalinya tuh. Misalnya yang saya bilang mengakalinya itu, saya tidak jamin lagi nih, kali ini oke lah udah kita potong sampai bawah kan. Yang saya tidak paham itu, ini batang yang di samping itu atau anakannya ini saya tidak yakin lagi ini bakal hidup, karena akarnya kan di sini banyak, mungkin bonggol yang kena ini udah pindah ke sini. Jadi kalau untuk saya sendiri, kalau virus itu datangnya dari bawah, saya memilih membongkar aja. Tapi kalau virus itu datangnya dari atas, atau bakteri jamur itu datangnya dari atas, seperti inilah caranya, kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan, sudah bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.